Paddy the Baddy Pimblett marah pada Islam Makhachev dan berharap JDM menghancurkan wajahnya. Yap, seperti yang kita tahu, beberapa hari yang lalu Islam Makhachev dengan nada bercanda ngetrol Paddy Pimblett dengan mengatakan bahwa Paddy sama sekali belum layak untuk memperebutkan gelar. Hal ini karena Makhachev menilai lawan yang dikalahkan Paddy sejauh ini belum menunjukkan level Paddy sebenarnya. Makhachev tidak menilai Paddy adalah petarung jelek, tapi setidaknya belum benar-benar mantap dalam mentasbihkan namanya sebagai title challenger. Sejauh ini, Paddy telah memiliki rekor 7-0 di UFC, dan tentu saja di atas kertas itu adalah rekor cantik. Tapi masalahnya memang ada noda dalam rekornya tersebut jika kita perhatikan secara detail. Misalnya, UFC sengaja memberikan fighter yang tidak terlalu kuat untuk menjadi bahan farming Paddy agar menjaga rekornya karena Paddy adalah fighter yang memiliki aura superstar. Paddy bahkan sebenarnya kalah dari Jared Gordon. Setidaknya jika kita melihat ekspresi Joe Rogan saat keputusan juri memenangkan Paddy. Dan juga Paddy hanya mengalahkan versi tua dari top fighter, yaitu Tony Ferguson dan Michael Chandler. Jadi sebenarnya wajar bagi Makhachev mempertanyakan kelayakan Paddy. Tapi memang ekspresi mimik wajahnya yang seperti tukang ngetrol sejati membuat Paddy meradang. Dalam sebuah kesempatan, Paddy membalas trollingan Makhachev. Paddy marah karena Makhachev meremehkan prestasinya sejauh ini. Paddy juga menyinggung bahwa lawan yang dikalahkan Makhachev sebelum pertandingan perebutan gelar juga tidak impresif, misalnya Bobby Green. Paddy menyebutkan bahwa dirinya menyelesaikan Bobby Green lebih cepat dari Makhachev. Ya, walaupun sebenarnya cuma selisih 1 detik doang sih, tapi ya memang benar Paddy lebih cepat. Karena itu, ia berharap Makhachev kalah dari JDM dan berharap Makhachev kembali ke kelas ringan agar Paddy bisa menghancurkan wajahnya. Selain itu, Paddy menilai bahwa JDM yang unggul dalam striking seharusnya mampu menidurkan Makhachev. Jadi memang Makhachev masih menjadi favorit, tapi JDM jelas memiliki peluang menang. Selama ini, Paddy memang diketahui membenci Khabib Nurmagomedov karena Khabib dianggap banyak bicara seenaknya. Tapi Paddy tidak pernah berkata buruk tentang Islam Makhachev. Paddy bahkan memuji Makhachev sebagai fighter hebat. Tapi karena memang Makhachev hobi ngetrol, jadi ya banyak yang baper padanya. Jangankan Paddy yang berapi-api, fighter sekul Dustin Poirier saja pernah baper dengan Makhachev gara-gara Makhachev mempertanyakan kelayakan Poirier sebagai penyandang sabuk hitam Brazilian Jiu-Jitsu. Mungkin satu-satunya fighter yang belum merespon trollingnya Makhachev hanya Michael Chandler saja. Ya, meskipun terdengar pedas sih, tapi sebenarnya trollingan Makhachev banyak mengandung fakta, jadi ya wajar kalau tersinggung. Jika Paddy berhasil mengalahkan Ilia Topuria, maka duel Makhachev versus Paddy mungkin saja bakal terjadi. Tapi sejujurnya tidak akan terjadi di kelas ringan karena Makhachev yang sekarang terlalu besar untuk kelas ringan. Tapi kalau boleh jujur, peluang Paddy menang dari Topuria sangat kecil sih. Paddy perlu game plan yang sempurna untuk menaklukkan monster seperti Ilia Topuria. Jadi bagaimana menurut kalian? Charles Oliveira bilang ia bertindak bodoh saat bertarung melawan Ilia Topuria. Yaps, baru-baru ini, sang mantan juara kelas ringan UFC yaitu Charles Predator Oliveira mengakui bahwa gameplaynya saat melawan Ilia Topuria di perebutan sabuk kelas ringan adalah gameplay yang buruk. Dalam sebuah latihan, ada peserta gym yang bilang bahwa sebenarnya Oliveira tampil cukup baik karena sempat mendaratkan siku tajam ke dagu Topuria, tapi dagu Topuria masih terlalu kokoh untuk itu. Namun Charles menambahkan bukan hanya karena dagu Topuria, tapi karena saat itu timingnya tidak pas dan ia merasa gagal mendaratkan serangan telak pada Topuria. Topuria adalah petinju yang lebih pendek dari Charles, jadi yang seharusnya Charles lakukan adalah spam tendangan Muay Thai-nya sembari menjaga jarak dari area serangan Topuria. Jika itu berhasil dilakukan, maka Topuria pasti akan maju untuk memotong jarak karena jangkauan serangan Topuria relatif pendek. Dan saat itu terjadi, Charles akan menembakkan takedown dan berharap bisa menyelesaikan Topuria dengan keahlian Brazilian Jiu-Jitsu-nya. Tapi realitanya yang dilakukannya sungguh berbeda, yaitu mencoba dengan sembrono, maju tak gentar membela yang benar, menerjang Topuria sembari berharap terjangannya mampu menjatuhkan Topuria dan menyelesaikannya di bawah.
Dan seperti yang kita tahu, jika berada di jarak dekat, Topuria sangat berbahaya dan terbukti mampu mendaratkan serangan lebih dulu dibandingkan Charles dan menidurkannya. Jadi Charles memang mengakui bahwa gameplaynya memang sangat buruk ketika itu. Bahkan seorang Paddy Pimblett pun mempertanyakan gameplay Oliveira saat itu. Tapi ya begitulah Charles Oliveira. Melawan siapapun, gameplaynya sama, yaitu langsung menerjang lawannya tanpa menjaga jarak, sehingga ia sering kena knockdown. Mau melawan Chandler, KG, hingga Poirier, Charles selalu kena hantaman tangan mereka dan menjatuhkannya. Tapi pukulan mereka masih belum mampu menidurkannya dan mereka tak berani meladeni ground game Charles Oliveira. Berbeda dengan Topuria yang tak hanya mampu menjatuhkan Charles, tapi juga menidurkannya. Kalau Islam Makhachev beda lagi, karena meskipun pukulan Makhachev tak mampu menidurkan Oliveira dengan pukulan knockdownnya, tapi Makhachev tak sungkan untuk meladeni ground game Oliveira karena memang Makhachev memiliki ground game yang lebih kuat. Jadi bagaimana menurut kalian? Bukan Justin Gaethje, tapi Paddy Pimblett lah yang dikabarkan mendapat jatah title shot melawan Ilia Topuria. Yap, setelah beberapa minggu lalu sang raja kelas ringan yang banyak dituduh lari dari Arman ini mengumumkan akan segera kembali ke oktagon, publik MMA langsung menerka-nerka siapa yang sekiranya nanti akan menjadi lawan sang El Matador. Hal ini karena mereka penasaran siapa yang akan menjadi korban pelampiasan kemarahan Topuria yang dikabarkan sedang memiliki masalah pribadi. Tapi karena channel ini bukanlah channel gosip personal fighter, jadi selama mereka masih belum mengungkapkan fakta, kita tidak akan membahasnya secara detail. Setelah sebelumnya santer dikabarkan bahwa Justin Gaethje yang akan menjadi lawan Topuria, baru-baru ini media justru meragukan isu tersebut karena para media memprediksi bahwa fighter British yaitu Paddy Pimblett yang akan menjadi calon lawan El Matador. Publik MMA pun gempar karena selain dari sisi industri, Paddy seharusnya belum layak untuk memperebutkan sabuk. Hal ini juga dikritisi oleh sang mantan juara kelas ringan yaitu Islam Makhachev dalam interview di channel ESPN di mana ia mengatakan bahwa Paddy belum layak untuk mendapatkan title shot. Bukan karena ia tidak bagus, tapi karena ada fighter lain yang lebih layak. Makhachev juga mempertanyakan memang siapa yang sudah dikalahkan oleh Paddy Pimblett. Brett Okamoto yang menjadi host menjawab Michael Chandler. Tapi secara refleks sambil ketawa, Makhachev kembali merosting Chandler bahwa everybody beats Chandler, atau semuanya memang mengalahkan Michael Chandler. Jadi ya mengalahkan Chandler di UFC seharusnya bukanlah sebuah pencapaian besar. Ya Makhachev memang sangat hobi sih kalau soal ngetroll Chandler. Mungkin karena dulu Chandler menolak tantangan Makhachev dengan menyebutkan bahwa Makhachev tidaklah terkenal saat itu. Tapi katakanlah Paddy yang memang mendapatkan title shot. Pertanyaannya adalah, apakah ia memiliki peluang besar untuk menumbangkan seorang El Matador? Makhachev sendiri berpendapat bahwa Paddy bukanlah ujian yang berat bagi sang juara. Dan saya kira hampir semua fans MMA, kecuali fans Paddy, berpikir hal yang sama. Mungkin Paddy dengan tubuh jangkungnya dan fight IQ yang tidak seceroboh Charles Oliveira bisa memberikan perlawanan. Tapi menurut saya, power dan movement dari Topuria masihlah terlalu keras buat seorang Paddy. Rahang Paddy sendiri memang sejauh ini cukup tahan pukul. Tapi ya tetap saja, pukulan Topuria yang layaknya pukulan 7-3-nya Nanami Kento sepertinya tetap mampu menumbangkannya. Dan apakah kita akan kehilangan Justin Gaethje tanpa laga perpisahan di akhir karirnya? Mengingat ia berkata bahwa jika tidak mendapatkan title shot, ia akan segera pensiun dari UFC. Kalau iya, maka akan sangat disayangkan. Karena mau bagaimanapun, Justin Gaethje layak menjadi legenda UFC, setidaknya karena ia adalah salah satu fighter yang memperoleh bonus Performance of the Night terbanyak. Julukannya saja adalah The Highlight, dan akan sangat garing jika ia tidak mendapatkan farewell fight yang layak. Jadi bagaimana menurut kalian?